Baik, kita lanjutkan lagi tadi yang sempat terpotong. Jadi sekarang di sini ada example 4 itu kita mau mencari rasio dari ini sisian kolam renang di sini. Kolam renangnya diketahui ukurannya 32 kali 16 kaki. Kemudian yang ini terasnya itu 48 kali 24. Kita disuruh mencari faktor skalanya, faktor skala dari teras ini. Kalau kita lihat 48 bersesuaian dengan sisi yang 32. Ini 3:2. Terus perimeter, jadi keliling dari teras ini berarti nanti akan sama dengan 2 kali ini ditambah 2 kali 24 ditambah 2 kali 48. Dan kalau kita lihat keliling yang kolam renangnya itu sendiri 2 kali 16 ditambah 2 kali 32. Sehingga kalau kita lihat yang teras ini kelilingnya 144, yang kolam renangnya itu sendiri tanpa teras, tanpa pasio itu di 96. Kalau kita buatkan sebuah rasionya itu 144/96, disederhanakan jadi 3:2. Ini ternyata faktor skala, makanya kenapa kemudian disebut sebagai faktor skala, memang nanti akan menjadi skala yang sama untuk keliling, bau, dan juga panjang atau panjang dari sisi-sisi poligon yang kita miliki itu. Nah, kita lihat ada teorema di sini, teorema 81. Dikatakan bahwa jika dua poligon itu sebangun atau similar, maka rasio dari kelilingnya adalah sama dengan rasio dari sisi-sisi atau panjang sisi-sisi yang saling berkorespondensi. Tadi seperti yang kita lihat di contoh 4 ini, kalau panjang sisi-sisinya itu rasionya 3:2, ternyata ketika kita menghitung kelilingnya, rasio kelilingnya pun sama 3:2. Nah, ini jadi dasar teorema, ya salah satunya teorema 8.1 ini di latar belakangi oleh hal-hal demikian yang tadi yang di example 4 itu. Jadi jika KLMN di sini sebangun dengan PQRS, maka keliling itu berarti kan jumlahan seluruh sisi poligon ya, KL ditambah LM ditambah MN ditambah KN banding dengan PQ tambah QR tambah RS tambah PS, ini akan sama dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, KL banding PQ, LM banding QR, kemudian MN RS, kemudian NK SP. Nah, itu. Kita coba lihat lagi contoh yang kelima. Di sini ada segi 4 JKLM, terus ada segi 4 juga PQRS. Kemudian kita diminta untuk menentukan Z. Diketahui bahwa JKLM ini sebangun dengan PQRS. Kita identifikasi mana yang bersesuaian. Dari sini kita lihat J dan K. J dan K ini akan bersesuaian dengan P dan Q. Berarti JK nanti dibandingkan dengan PQ akan sama dengan sisi yang diketahui mana, KL. KL ini bersesuaian dengan QR, berarti KL per QR. Ini yang diketahuinya, besaran panjangnya. Jadi 15/6 itu akan sama dengan 10/5, sehingga kita peroleh nilai Z-nya adalah 4.
Nah, itu tentang similarity dalam poligon atau kesebangunan dalam poligon. Kita coba lihat jika dua poligon dikatakan vocabulary check ya. Jika dua poligon adalah sebangun, maka mereka harus kongruen. Ya tidak, kalau dua poligon sebangun, maka mereka juga kongruen. Tidak selalu ya, karena yang namanya sebangun itu sisi-sisinya saja yang rasionya itu sisi-sisi yang berkorespondensi, rasionya itu proporsional atau memiliki perbandingan yang senilai. Senilai itu belum tentu sama, tetapi kalau sudut-sudutnya sudah pasti sama. Oke, ini sebagai latihan saja. Sekarang kita masuk ke kesebangunan pada segitiga, similar triangles. Segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, di sini kita mau mengidentifikasi segitiga yang sebangun itu seperti apa. Kita lihat contoh yang pertama, ada segitiga BTW dan ada segitiga ETC. Kita mau menulis mana saja sisi-sisi yang saling bersesuaian, kemudian rasio-rasionya mana, kemudian tuliskan rasio-rasio yang proporsional tersebut. Ini diketahui dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun, BTW dengan ETC. Sekarang kita lihat sisi yang bersesuaian. Kalau di segitiga BTW ada sisi BT, maka segitiga ETW itu ada sisi ET. Jadi nanti ET berkorespondensi dengan BT. Dua lagi pasangannya, sini TC akan berkorespondensi dengan TW. Kemudian CE akan berkorespondensi dengan BW. Lalu kita lihat yang kedua, coba cari sudut TEC. Kalau ini 34, ini 79, berapa sudut TEC? Sudut TEC ini akan sama saja dengan sudut B. Kenapa? Karena ini adalah sudut-sudut yang saling bersesuaian. Similarity itu punya sifat bahwa sudut-sudutnya kongruen, sudut-sudut yang saling bersesuaiannya kongruen. Sudut TEC dia bersesuaian dengan sudut TBW. Jadi sudut TEC ini akan sama dengan 79 derajat. Kemudian di sini ada bagian yang C. Kita diminta untuk menemukan atau mencari berapa sih panjang TE dan berapa panjang BE. Kalau panjang TB diketahui adalah 20. Kita bisa gunakan proportionality tadi, jadi perbandingan rasio-rasio dari sisi-sisi yang saling bersesuaiannya. TE dengan TB ini sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian ini kita bandingkan dengan sisi-sisi lain yang saling bersesuaian, tapi yang diketahui di sini adalah CE dengan WB. CE itu 3, WB itu 12. TE banding TB. Kita bisa ketemu nilai TE-nya di sini atau ET-nya. 3/12 yang CE banding WB itu akan sama dengan ET per BT itu 20. Jadi kalau kita kali 2 ruas ini dengan 20, ini 3 kali 20/12, yang di sini tinggal ET. Jadi ET-nya dapat 5. Kalau ET-nya 5 dan BT-nya adalah 20, berarti BE ini akan sama dengan 20 dikurangi 5, jadi 15.
Jadi masing-masing ET-nya adalah 5, BE-nya adalah 15 unit. Nah, di sini ada aktivitas kita disuruh menginvestigasi similar triangles atau segitiga-segitiga yang sebangun gitu. Kita diminta menggambar dua segitiga yang tidak kongruen sedemikian sehingga segitiga tersebut memiliki sudut 40 dan 60 derajat. Gunakan busur juga penggaris. Kemudian lihat gambar yang kita buat. Kemudian kita ukur ketiga sudutnya. Sudut yang ketiganya itu pasti 80 derajat. Kenapa? Karena sudut dalam segitiga adalah 180. Kemudian ukur panjang sisi dari segitiga tersebut, kemudian hitung rasionya gitu. Jadi kita diminta buat dua segitiga dengan besaran sudutnya itu 40, 60. Yang ketiganya pasti 80. Tapi yang jadi patokan ketika kita membuat segitiga ini 40, 60 saja. Karena kalau misalkan kita sudah buat dua sudut ini, yang ketiganya masih 80. Segitiga satunya lagi pun sama. Kemudian nanti bandingkan rasionya, sebanding atau tidak. Kalau sebanding berarti mereka similar. Kalau tidak berarti tidak similar atau tidak sebangun. Nah, sekarang kita punya postulat 25. Postulat ini tentang sudut-sudut atau angle similarity postulat. Jadi, di sini dikatakan bahwa jika dua sudut dari sebuah segitiga kongruen dengan dua sudut dari segitiga yang lainnya, maka dua segitiga tersebut adalah segitiga yang similar. Tadi kita diminta menginvestigasikan, kita buat dua segitiga dengan sudut yang sudah ditentukan. Yang satu tadi 40, yang satu 60. Kalau berdasarkan postulat ini, ketika kita nanti disuruh menghitung rasio, maka pasti nanti rasio-rasionya itu akan sebanding. Nah, ini latar belakang dari postulat 25 ini. Jadi kalau ada segitiga JKL sebangun dengan jika sudut J kongruen dengan sudut X, sudut K kongruen dengan sudut Y, maka nanti segitiga ini, JKL ini pasti sebangun dengan segitiga X, Y, Z. Itu kata postulat 25. Sudut-sudutnya kongruen antar dua segitiga, maka nanti segitiga itu tersebut adalah segitiga yang sebangun. Di sini ada sebuah contoh color variation in tourmaline crystals shown like. Jadi di ini ada sebuah variasi warna dari sebuah kristal yang membentuk segitiga di sini. Kemudian setiap vertex angle-nya itu dihitung 50 derajat. Kemudian explain why the triangle are similar. Kenapa kemudian si dua triangle ini adalah triangle yang similar katanya. Jadi di sini dikatakan bahwa si kristal ini membentuk segitiga yang isosceles. Jadi kalau isosceles atau segitiga sama kaki, pasti kaki-kakinya memiliki sisi yang sama gitu. Di sini solusinya because the triangle are isosceles, karena si segitiga ini adalah segitiga yang sama kaki, maka kita bisa menentukan bahwa base angle-nya ini atau sudut alasnya ini adalah 64 derajat. Kenapa? Karena tadi diketahui bahwa si in the triangles each vertex, jadi setiap titik sudut yang di sini dihitung 52 derajat. Sisanya berarti
Kalau dari 180 kurangi 52 itu 100